Karena memang satu hari ini lebih berharga daripada 1000 hari kita berada di tempat lain. Amin. Satu hal yang ku rindu,
sungguh dahsyat. Haleluya. Dari mana sampai ke diriku.
hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah yang terduga kasihmu. Terang dan bersabariku, hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Jangan mudah terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga kasihmu. Terang dan bersabariku, hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Saya minta bangga buat kita semua manusia. Jangan mudah terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga kasihmu. Terang dan bersabariku, hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencanamu
kita masih ada dalam musim kemarau, ya, masih belum terang hujan. Tapi menurut BMKG kira-kira Oktober ya, belum hujan, ya, sehingga tidak akan terganggu dalam berangkat ke gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara, bersyukur kita ada di minggu ketiga dari bulan 9. Sebentar lagi sudah sibuk untuk Natal. Sebentar lagi mungkin cari dana untuk Natal, jual masakan, bakso, ya, sate, mie dan sebagainya. Ya. Puji Tuhan, semua kita sehat-sehat semua. Haleluya. Ya, sehat itu mahal. Sehat itu adalah salah satu dari mujizat Tuhan dalam kehidupan ini. Yang seringkali kita kurang menyadari, mujizat itu selalu orang mati bangkit, ya. Orang sakit lumpuh berjalan, tapi sehat itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Ya, kan? Gereja yang penuh mujizat. Kalau di Pelambangan gereja rumah doa, di sini gereja mujizat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bersyukur kita akan baca bersama-sama, tapi tidak semua saya ajak saudara untuk membaca. Maleakhi pasal 1 ayat 13 dan 14 saya akan baca, ya. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 17 saya akan baca. Wahyu pasal 19 ayat 16 saya akan baca. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 28-29 kita baca bersama-sama, ya. Nanti yang dibaca bersama-sama surat Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Mulai dari kitab Maleakhi pasal 1. Sudah saya baca ayat 14 saja supaya nggak terlalu panjang, ya. Supaya nggak terlalu panjang. Ini masih 6:30, jadi masih ada katakanlah 35 sampai 40 menit, ya, begitu. Maleakhi pasal 1 ayat 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinatsarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar. Ya, kalau Alkitab bisa digarisbawahi di situ. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Nah, itu bisa digarisbawahi. Bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya. Wahyu pasal 19 ayat 16. Kalau mau alur ceritanya jelas, baca mulai ayat yang ke-11, tapi saya baca ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29.
Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ulangi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu gereja, Pak Gembalanya yang mengajarkan kepada jemaatnya, kalau mau masuk ke ruang ibadah itu harus tunduk, hormat. Mengapa? Gereja kita di sini yang dengan ukuran 6 kali 16 ini adalah daerah teritorialnya Tuhan. Apa itu teritorial ya? Terjemahkan apa dalam bahasa Jawanya? Ya, ya wewengkon. Ya wewengkon. Kepala staf teritorial yang terakhir siapa saudara ingat? Letnan Jenderal SBY. Ya. Di era Orde Baru itu dulu Kasospol, kemudian menjelang akhir diubah menjadi teritorial, kepala teritorial Kaster. Kalau tidak salah, Kasospol yang terakhir itu Pak Letnan Jenderal Harsudiono Hartas. Saya suka mengikuti saudara-saudara pimpinan TNI atau Polri, harus mengikuti. Kapolrinya siapa Bapak Ibu saudara-saudara sekarang? Nah, Pak Sigit, ya. Pak Panglima ABRI-nya ada di sini, namanya hampir sama kok, sama. Pak Agus Subianto, ya kan? Sini ada Pak Agus, ya, dari KLB ya Pak Agus. Pak Agus Subianto ini bapaknya hanya seorang tamtama, pernah mendaftar salah satu satpam di salah satu perusahaan ditolak. Ya itu ya, saya suka mengikuti sejarahnya orang-orang penting begitu saudara, walau hanya sekilas-sekilas. Jadi lulusan SMA mendaftar satpam di salah satu perusahaan di Jawa Barat ditolak, nggak diterima. Tapi kemudian Bapak Ibu saudara daftar di Akmil diterima. Nah inilah akhirnya bisa menjadi Panglima ABRI, itu luar biasa saudara-saudara. Jadi satpam ditolak, akhirnya seiring dengan perjalanan waktu jadi Panglima ABRI. Bapak Ibu saudara-saudara, kembali dari Perjanjian Lama, tadi saya ambil kitab terakhir dari Perjanjian Lama, kitab Maleakhi. Allah itu adalah Raja yang besar, Tuhan Raja yang besar. Cara dijanjikan sudah, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Kalau pendek itu males saudara-saudara ya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala Raja. Mari kita puji. Dia lagu pendek tulis saudara-saudara. Tapi justru orang-orang jemaat zaman kuno itu suka yang pendek-pendek apal saudara-saudara ya. Lagu sekarang nggak apal, saya bingung tadi. Ada pujian yang baru-baru ini sulit dihafal saudara-saudara, sulit nyambal. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam surat Timotius
Paulus berkata bahwa Tuhan yang disembah itu ada Raja segala zaman. Raja segala zaman. Jadi tidak ada zaman yang berubah. Kalau model pakaian yang seperti saudara David pakai itu tahun 70-an kami dulu sudah pakai begitu ya. Jadi pakai kaos, baju lengan panjang, nggak dikancingkan gitu, wah kemelaret saudara-saudara. Tahun 70-an sudah model begitu. Nah sekarang tidak apa-apa. Saya rencana pakai begitu tapi orang tua penakilan saudara-saudara ya. Ada yang buat om Gus tua penakilan, nah nggak usah lah saudara-saudara ya. Tahun 70-an model begitu saudara-saudara ya. Ya, terhadap komprang ya saudara-saudara begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dalam surat Wahyu dia adalah raja, segala raja. Jadi kembali tadi, ini ruang ibadah ini adalah wewengkonnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia ini juga di bawah kuasa Tuhan, tapi secara khusus bahwa ruang ibadah ini adalah wewengkonnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ruang ibadah ini kita belajar dari gereja Katolik mestinya. Tidak pernah gereja Katolik itu makan minum di dalam ruangan ibadah. Ya. Jadi kalau kita makan di luar aja lah ya, samping kanan kiri itu. Saudara pernah melihat surau, langgar atau masjid ada sepeda ontel parkir dalam langgar surau masjid? Pernah melihat? Tidak pernah. Tapi saya pernah melihat gereja atau parkir mobil. Ya, malam parkir mobil. Nanti dikeluarkan parkir sudah motor. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya biar hati saya nggak sampai. Beberapa ini saya dikirimi ubi. Ada yang ngasih ubi, saya bingung. Salah satu musuhnya tikus. Saya taruh di dapur ada tikus. Saya taruh di mana luar pasti makan tikus. Kapan hari coba mau saya masukkan ke ruang ibadah. Saya sadar ruang ibadah kok ditaruh ubi. Ubi ditaruh di ruang ibadah nggak jadi saudara-saudara. Hanya saya taruh di kamar dulu saya saudara-saudara. Kalau ada apa-apa di kamar supaya nggak terhindar dari tikus. Nah kita menghargai Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ruang ibadah ini adalah wewengkonnya Tuhan, raja di atas segala raja. Sehingga kita akan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan memberhalakan, bukan. Ini saya nyimpan dulu, Tuhan Yesus pun menghargai rumah ibadah. Ya. Lukas pasal 19 yang kita baca. Sekarang supaya tahu. Lukas 19 ayat 45. Ini ditulis oleh Matius pasal 21, 12, 13, Markus pasal 11 ayat 15, 18, kemudian Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Nah, saya ambil dari Lukas pasal 19. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, Tuhan Yesus menghargai tempat ibadah yang adalah jadikan rumah doa. Bukan saat itu untuk jual beli burung merpati dan sebagainya lah. Bapak Ibu saudara, walau di dalam pasal-pasal selanjutnya Tuhan Yesus berkata bahwa tidak akan ada satu batu pun kemudian yang tersusun rapi
di dalam rumah ibadah itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, dari satu ayat ini bahwa Tuhan Yesus menghargai tempat ibadah sebagai tempat berdoa. Olehnya kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara sing ngandani anak-anak saudara. Gue nang ruang ibadah aja pelayon ya, aja nggih pelayon, ruang ibadah aja nggih jelumbritan. Ya kan? Karena tempat ibadah ini tempat untuk berdoa, tempat untuk bersyukur, wewengkonnya, teritorialnya raja di atas segala raja, yang maha kuasa tempat kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah untuk sedikit meminimalisir supaya kita salah saudara-saudara ya, mungkin kalau jam 7 kurang sampai jam nanti 8 kurang 10 menit baru dibuka supaya anak-anak nggak pelayan. Kalau kita ngandani terus kan nyinyir saudara-saudara. Iya kan, anak-anak pelayan misalnya di ruang ibadah kalau ngandani terus kan capek juga ya. 10 menit sebelum minggu dibuka baru masuk. Maaf ini Bapak Ibu saudara-saudara, karena bulan ini kita menghargai ibadah, kuasa ibadah itu ada. Tempat ibadah ini kan tempat yang khusus. Dunia ini memang semua ada dalam wewengkonnya Tuhan, tapi secara khusus yang 16 kali 6 ini Bapak Ibu saudara-saudara dari tempat khusus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita akan belajar menghargai, menghormati Tuhan. Bukan berarti kita selama ibadah kayak hormat ke bendera merah putih 1 tahun 1 kali, begini terus. Saudara capek kalau setengah jam saya khotbah, saudara hormat terus, ya kan? Capek juga. Ya. Marilah kita menyadari, menghargai Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Sedikit tambahan lagi, saya beberapa kali dulu diundang ke Jombang di BDI Sawan. BDI Sawan ini konon awalnya kalau ada tamu biasanya nginep itu diinepkan di hotel. Tapi pada suatu saat akhirnya jemaat yang notabene hanya penjual sandal sepatu di pasar, bukan toko besar ya, tergerak hatinya. Setiap pagi sebelum ke pasar ini Tacik ini ya, saya panggil Cik ya, masuk ke gereja dulu, melewatinya mau ke pasar, lewat ke gereja berdoa dulu di gereja barang 15 menit. Pulang dari pasar nanti izin lagi ke gereja berdoa 15 menit, setengah jam berdoa. Kemudian di rumahnya dia bangun, ada lotengnya, ditaruh 1 kamar. Ada kamar mandinya, ada ruang tamunya. Lah kemudian bilang sama Pak Gembalanya, Om kalau ada tamu silakan nginep di rumah saya aja Om, nggak usah di hotel. Kamarnya ya lumayan cukup bersih. Ya, 3 kali nginep di ruang itu secara bersih, nyaman. Selalu ditanya, Om mau sarapan apa? Nah, nanti kalau sore sudah ada kue, sudah ada minum, ada termos kalau bikin kopi, teh dan teh terserah tamunya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan ambil ini jemaat. Sebelum buka toko di pasar, kios di pasar, dia berdoa. Pulang dari pasar dia berdoa. Kemudian di rumahnya dia bangun sebuah kamar yang dibuat secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan kalau yang diundang ke GBD Sawan kemudian bermalam nginap di situ. Bukan dari keluarga yang kaya, sama jual toko sepatu di dalam pasar, kios di dalam pasar. Tapi yang saya kagumi, pagi mau ke pasar berdoa dulu di gereja, pulang dari pasar berdoa dulu. Adakah kira-kira cuma kesambil mau buka toko, buat kios apa, jangan ke gereja dulu berdoa.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sekelumit saja. Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan itu raja di atas segala raja, raja segala zaman. Dalam Alkitab, raja kerajaan Yehuda itu raja siapa yang memerintah paling lama? Siapa yang memerintah paling lama? Selatan loh ya. Manasye. Berapa tahun? Daud 40 tahun, Saul 40 tahun, Salomo 40 tahun. Manasye berapa? 55 tahun paling lama. Terbatas, saudara-saudara. Kalau dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang hakim yang memerintah sampai kurang lebih 80 tahun, cukup panjang. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, tapi raja-raja di dunia terbatas. Muammar Gaddafi di Libya berapa tahun memerintah? 42 tahun. Pak Harto berapa? 32. Nah, betul 32 tahun. Sekarang dibatasi undang-undang, direformasi hanya 2 kali, saudara-saudara. 2 kali 5 tahun dan 10 tahun. Ya, sudah dibatasi. Nanti kelamaan waleh, saudara-saudara, ya kan? Iya waleh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, raja segala zaman, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja Maha Besar. Cara nyanyi kalau lama, cara Tuhan Raja Maha Besar. Gimana terusnya? Lupa. Ya, puji Tuhan, hafal berarti ya. Bapak Ibu saudara-saudara, Ibrani kembali pasal 12 tadi. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaannya siapa? Kerajaannya Tuhan Yesus. Tak tergoncangkan. Siapa yang akan menggoncangkan kekuasaan Yesus, saudara-saudara? Tidak ada, puji Tuhan. Tidak ada. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang akan menggoncangkan kekuasaannya Yesus. Itu menarik kalau nanti dibawa dalam 2 Petrus 3 dan sebagainya, saudara-saudara. Nanti terlalu panjang kalau dibawa ke 2 Petrus 3 ayat 10 dan sampai 13. Nah, Yesus tak tergoncangkan. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Nah ini Kolose pasal 1 ayat 13 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu saudara, tadi lebih berani, kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita sudah dimulai dipindahkan dari kuasa gelap. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini anak buahnya, gelapnya kegelapan. Ya. Tapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, 10. Bapak Ibu saudara-saudara,
Kemudian kita sudah ditaruh di dalam kerajaan anaknya yang terkasih, kerajaan yang tak tergoncangkan, yang diperintah oleh raja di atas segala raja. Matius 28 ayat yang ke-18, segala kuasa baik di surga maupun di bumi di dunia ini sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Setelah Yesus bangkit dari kematian, segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada dalam genggamannya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu saudara-saudara, di mana kita harus beribadah, mengucap syukur. Dalam Ibrani tadi, mengucap syukur kepadanya, beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibadah yang dengan cara yang berkenan kepadanya. Nah ini kita untuk beribadah yang berkenan kepadanya. Tuhan Raja Maha Besar. Jangan sampai kita bisa mengucap Tuhan Raja yang Maha Besar, tapi tindakan kita tidak menghargai, menghormati Tuhan Raja yang Maha Besar. Harus kedua-duanya. Olehnya Ibu Kepala sekarang menyampaikan ibadah itu fokus. Yang saya catat saudara-saudara ya, fokus. Pak Samuel katakan ibadah itu harus dipersiapkan, mempersiapkan diri dengan hati, dengan pikiran, dengan mulut, dengan tindakan. Nah, persiapan, saudara-saudara, itu yang saya catat ya. Ibadah itu fokus, ibadah itu harus dipersiapkan. Nah, saya tambah lagi, ibadah itu perlu kita ajek, wis sing basa sing gampang we ajek. Ajek. Kalau bahasanya mesin mobil stasioner gitu ya Pak Lisa. Nah, mesin mobil itu stasionernya normal, jalannya normal. Tapi nek stasionernya enggak nomor gerak saudara-saudara ya. Jadi mesin rohani kita harus ajek. Harus, kalau mesin mobil itu harus apa namanya tadi? Stabil, ajek. Ya, bukan dagnyem. Lah kalau saudara jadi pegawai misalnya, sudah diterima pegawai negeri, 1 minggu masuk, 2 minggu bolos, nanti 3 hari masuk, 1 bulan bolos. Saya kira nggak lama pasti akan dipecat itu. Iya kan? Itu dunia loh saudara-saudara. Itu dunia. Kalau Pak Luci punya karyawan misalnya 5 hari masuk, 1 minggu perai, 3 hari masuk, 4 hari perai. Saya kira Pak Luci jeblutrek itu saudara-saudara. Maaf ya Pak Luci ya. Iya, pusing. Saya ketemu dengan orang yang kerja, ya makan, ya apa loh om, dia 2 hari libur, 1 hari masuk, 3 hari libur, 2 hari masuk, lama-lama ya waleh saya. Nah, itu kerjaan dunia. Untuk menjadi penyembahnya raja di atas segala raja, kita harus ajek, stabil. Terus udan ya teko, ora udan ya teko, panas ya teko, saudara-saudara kaya repot ya teko. Karena kan ibadah itu harus dipersiapkan. Malam minggu bagi kita bukan malam panjang. Olehnya saudara nyetel kasetnya Haji Roma Irama. Begadang, ojo begadang. Malam minggu ojo begadang. Supaya ibadah ojo ngantuk. Ngrungokke firman Tuhan. Iya kan? Iya kan? Nah, kalau saudara saya tanya, turu jam piro? Paling cepet
jam 2 isu lah, jam 2 isu kita saudara, gue jam 6 ibadah menghormati gembalanya, tok saudara. Iya kan, yang orang dengan ibu wajib, iya, saudara. Tanya firman Tuhan apa? Orang ngerti, tidak fokus, saudara ya, tidak dipersiapkan. Nah itu, gembala saudara fokus. Nek malam Kemis, malam Jumat, malam Sabtu, silakan saudara tidur paling cepat jam 4 esok, tidak apa-apa. Ya. Kan kalau malam Minggu, setelah itu malam Minggu, ojo begadang. Dinasihati Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita menghargai bahwa kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Ini kalau zaman dahulu ayat itu mengatakan kalau kalah perang kan dipindahkan. Kerajaan Israel, kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur, semua penduduknya dibawa ke Asyur, dicerai-beraikan gitu. Kemudian tahun 600 katakanlah sebelum Masehi, kerajaan selatan Yahuda terakhir dikalahkan oleh Nebukadnezar, semua dibawa ke Babel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita orang-orang percaya ini dulu dikuasai oleh ratunya gelap kegelapan, sehingga dalam dunia ada yang suka menggelapkan, gelap dan sebagainya. Tetapi kita sekarang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terangnya Tuhan. Mari kita setia kepadanya. Amin. Kita menyembah kepadanya, Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha kuasa. Kita difoto, tadi dikatakan Pak Samuel jangan nganggo masker elek. Ya, ini fotonya bagus ini, ya, pakai masker. Salah-salah ya. Ya, terima kasih ya. Bisa foto tidak pakai masker, nanti masuk dalam Indosiar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Raja di atas segala yang memindahkan kita dari gelap kepada terangnya Tuhan Yesus, yang kekuasaannya, yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Olehnya kita akan beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya, hormat dan takut. Hormat dan takut. Iya kan? Kita hormat dan takut. Wah, Raja di atas segala raja Tuhan kita luar biasa. Amen. Bapak Ibu saudara, luar biasa. Kita bersyukur. Kita bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Jam 7 sudah saudara-saudaranya. Sedikit lagi sudah kerajaan tak tergoncangkan. Kita ada di bawah kekuasaan Raja keadilan, Raja damai sejahtera, Tuhan Yesus yang kita sembah, kita muliakan, kita agungkan, kita hargai. Nah ini saudara-saudara, kita menghargai. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, Ibu Kepala Saudara fokus. Pak Kepala Saudara katakan dipersiapkan, ya, pikiran, mulut, tindakan kita dipersiapkan. Nah sekarang stabil aja, wes aja lah, ayolah, wong paling lama 2 jam kita persiapkan aja, sehingga ibadah tidak lewo-lewo. Wong saudara kalau diundang becak pun persiapannya luar biasa kok, ya kan? Becak loh, pakai baju yang baik, lengoco nang koco, isi ping bola balik, iya yo, pas durung, iya yo, baju ini saya pernah ketemu orang sudah pakai baju dilepas lagi ganti yang lain, sepatunya nggak cocok dengan bajunya, ganti sepatu yang cocok dengan bajunya, warnanya, becek saudara-saudara. Tapi seringkali ada ke gereja malah sandalan jepit. Tapi di sini tidak ada, di sini tidak ada. Kita lihat yang sepuh-sepuh ibadah pakai sepatu yang matching.
Batu yang bagus-bagus ya pakai dan rapi. Itu menghormati raja di atas segala raja, saudara-saudara. Ada amin? Kita baca sekali lagi Ibrani pasal 12 tadi ya, supaya diingat-ingat, Helen terus ya. Kita baca sekali lagi. Ya, ini. Kembali ayat 28 saja. Satu, dua, tiga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Ya, dengan hormat dan takut kita hargai anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Minimalisir malam minggu itu kantornya dikurangi ya. Nanti pulang dari gereja tidur sing lama, tapi selama di gereja ibadah dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan masuk. Saya cuma mengambil dikit kan yang disampaikan saudara, fokus berdoa Samuel dipersiapkan. Nah sekarang tambahin ajak, nggak mungkin semua akan masuk dalam pikiran kita, tapi masih ingat ibadah terus fokus. Ibadah itu dipersiapkan, pikiran, mulut, tindakan ya. Kemudian ibadah itu harus ajar, stabil gitu ya. Ajar. Saudara kalau mangan nggak ajar, itu sudah lama saudara. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus tolong kita semua, memberkati kita semua.
hari ini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah berkat ini turun atas umatmu. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.